Halo semua, selamat datang di podcast KKN Kelompok 8. Hari ini kami akan membawakan suatu podcast informatif yang penting untuk diketahui oleh masyarakat terkait dengan kebakaran. Di sini saya akan ditemani oleh seorang bapak yang hebat dan mempunyai pengalaman yang luar biasa di bidang kebakaran, yaitu Bapak Marwanto. Halo Bapak, selamat datang di podcast kami dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Siap Mbak Nisrina, gimana kabarnya Mbak? Baik Pak. Sehat ya? Sehat Pak. Oke deh, seger banget kayaknya nih. Iya nih. Iya. Sebelum kita mulai nih Pak, terkait podcastnya, boleh dong Pak ceritain sedikit tentang latar belakang Bapak dan bagaimana Bapak ini bisa tertarik menjadi seorang pemadam kebakaran. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun sore nih bagi para pemirsa yang menyaksikan podcast dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah ini merupakan sebuah kehormatan juga bagi saya secara pribadi bisa diundang di podcastnya UMJ dalam rangka penjelasan ataupun apa sih yang harus dilakukan ketika masyarakat itu dalam menghadapi atau menghindari kondisi berbahaya. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Nisrina, latar belakangnya seperti apa sih kok saya bisa masuk ke pemadam kebakaran gitu ya Mbak ya. Jadi dulu saya ini ketika lulus kuliah, sebenarnya background saya adalah perawat. Oh, perawat. Oke, background saya adalah perawat. Kemudian saya bekerja di salah satu yayasan, yaitu yayasan tentang ambulan gawat darurat waktu itu. Kemudian berdinaslah di pemadam kebakaran. Nah, pada saat itu saya melihat bahwa di pemadam kebakaran kayaknya perlu nih ada yang yang fokus di bidang kedaruratan medis. Yeah. Nah, seperti itu. Awal minatnya seperti itu. Kemudian ada peluang dan alhamdulillah saya coba ikut masuk ke pemadam kebakaran dan alhamdulillah ikut tes, diterima, lulus gitu dan bergabung di pemadam kebakaran. Nah, setelah masuk ke pemadam kebakaran ternyata kok makin kesini makin asik nih gitu kan, dan alhamdulillah sampai saat ini saya menikmati sebagai seorang pemadam kebakaran. Dan berkat pemadam kebakaran juga gitu kan, dari Dinas Pemadam Kebakaran ini saya bisa ibaratnya bisa berkunjung ataupun bertugas di beberapa tempat hampir di seluruh Indonesia, dan ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Gitu Mbak. Keren Pak. Ternyata pengalaman Bapak tuh menarik juga ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, kita kan pernah nih Pak mendengar informasi kalau kebakaran di Indonesia itu dalam 1 bulannya ada di beberapa tempat. Nah, kalau boleh tahu tuh sumber-sumber kebakaran yang ada di Indonesia ini biasanya tuh tentang apa aja Pak, terutama di lingkungan perumahan? Oh ya, jadi gini, kejadian kebakaran khususnya di DKI Jakarta bisa dikatakan hampir setiap hari itu 3 sampai dengan 4 kali kejadian kebakaran khusus di DKI Jakarta. Belum lagi kalau misalkan mungkin di Surabaya itu mungkin agak sedikit berbeda, tapi memang dari statistik di DKI Jakarta yang cukup tinggi. Nah, pemukiman ini juga menempati ranking juga nih di kasus-kasus kejadian kebakaran. Nah, di kebakaran ini, di pemukiman ini penyebabnya juga bervariatif. Tapi berdasarkan data yang diperoleh dari kasus-kasus kejadian, itu sumber utama penyebab kebakaran itu adalah listrik. Listrik. Nah, itu yang sumber utamanya. Kemudian ada sumber-sumber kebakaran yang lainnya nih, atau penyebab kebakaran lainnya, misalkan karena gas LPG yang mengalami kebocoran di ruangan gitu kan. Kemudian misalkan ada anak-anak yang bermain api seperti itu. Kemudian banyaklah seperti tumpahan ataupun bahan-bahan kimia yang tumpah kemudian terbakar, dan seperti itulah kira-kira. Jadi cukup lumayan variatif penyebab kebakaran, tapi yang memang yang tertinggi sampai saat ini adalah masih dipegang rekornya oleh penyebabnya karena listrik. Gitu. Karena listrik. Berarti kalau penyebab kebakaran yang utama itu ada di arus listrik ya Pak? Nah, kalau boleh tahu, ini tuh kalau misalkan dari arus listrik itu emang adanya hambatan arus listriknya aja, atau bisa dipicu dari alat-alat elektronik gitu Pak? Nah,
ini nih yang mungkin juga perlu perlu disimak oleh para pemirsa sekalian gitu ya. Jadi penyebab kebakaran listrik itu kan ada yang mengatakan karena konsleting listrik. Iya benar. Iya gitu kan ya. Secara umum penyebab kebakaran di kampung X misalkan gitu disebabkan karena konsleting listrik. Padahal sejatinya kalau kita lihat ketika ada konsleting listrik itu sendiri sebenarnya dari pihak PLN sudah memberikan pengaman nih sebenarnya, yaitu yang ada namanya Sikring ataupun MCB gitu ya. Jadi sejatinya konsleting listrik itu bisa dihindari atau tidak menyebabkan kebakaran apabila MCB-nya atau Sikringnya itu bekerja sebagaimana mestinya. Kan konsep utama atau konsep berpikir kita terkait dengan konsleting listrik itu kan bertemunya arus plus dan min gitu kan ya Mbak ya. Ketika dia bertemu maka timbul hubungan singkat gitu kan. Hubungan singkat yang arusnya itu sangat-sangat berlebih, tak terhingga lah gitu kira-kira. Sehingga dia akan mengalami drop atau putus sikringnya. Iya, benar. Nah ketika sudah putus sikringnya maka selesailah tuh, nggak ada yang namanya arus listrik. Nah sejatinya ketika seperti itu sudah kebakaran tidak bisa terjadi sebenarnya gitu ya. Nah tetapi memungkinkan hal itu terjadi apabila ketika konsleting listrik tersebut di sekitar tempat yang konslet tadi ada bahan yang mudah terbakar. Nah ketika ada bahan yang mudah terbakar maka terjadi yang namanya konsleting listrik. Nah kemudian penyebab yang lainnya juga selain konsleting listrik itu juga karena adanya beban berlebih. Oh, beban berlebih. Beban berlebih nih. Nah, ini nih yang menjadi permasalahan nih gitu ya. Jadi misalkan gini, ketika kita memiliki kabel kecil gitu ya kan, yang dia cuma cukup untuk sampai 900 watt atau 1000 watt. Tetapi kita gunakan untuk menyalakan lampu yang wattnya cukup tinggi sampai 10.000 misalkan gitu. Iya. Nah, sehingga ketika terjadi seperti itu maka kabel tersebut memang menyalurkan arus, tetapi lama-kelamaan dia tidak mampu menampung arus. Akibatnya apa? Kabel tersebut akan terbakar. Nah, itu yang disebut dengan beban berlebih. Atau akibat sambungan yang tidak sempurna. Nah, sambungan yang tidak sempurna ini biasanya masyarakat yang menggunakan colokan bertumpuk gitu kan. Colokan-colokan yang yang tidak standar. Ketika dia nyolok kemudian biasanya udah mulai kendor nih. Iya. Udah dicoba deh. Coba deh kalau Mbak Nisrina nyolokin chargeran gitu kan. Ketika nyolokin itu kan ada percikan. Iya. Nah, ketika ada ini kendor nih, udah nggak mulai nyambung nih gitu kan. Kemudian diangkat sedikit, digoyang sedikit, digeser sedikit gitu kan, baru bisa nyolok. Nah, padahal kondisi seperti itu yang bisa menyebabkan arus atau listrik yang mengalir di sana menjadi sebuah percikan. Nah, percikan-percikan itu kalau dibiarkan terlalu lama itu bisa menyebabkan sebuah pemanasan dan bisa terjadi penyalaan dan situ terjadi kebakaran. Nah, itu. Jadi memang listrik masih banyak lah dan ini yang jadi permasalahan di lapangan karena masyarakat diberikan pilihan. Ya ada pilihan nih, ada pilihan untuk produk yang bagus, ada produk yang kurang bagus. Ya masyarakat memilih tentunya produk yang sama, harganya murah dan bisa digunakan tanpa mengindahkan misalkan keamanannya. Nah itu yang jadi permasalahan. Gitu Mbak Nisrina nih. Ternyata banyak sekali juga ya Pak faktor dari arus listrik ini. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Pak terkait dengan arus listrik itu kan biasanya kan biar kita nggak mau jadi kena kebakaran nih Pak. Apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan di rumah sama di lingkungan sekitar rumah tuh? Misalkan di sekitar rumah apa nanti yang listriknya itu kabelnya harus dibenerin atau tadi kata Bapak kabel listrik ya bebannya harus dikurangin, itu ada yang lain nggak? Ya, jadi gini. Kasus kebakaran listrik itu juga sering terjadi di tiang-tiang listrik. Itu kan karena entah itu kendur atau apa gitu. Pemadam kebakaran juga sering kok menangani kasus-kasus kebakaran seperti itu. Nah, supaya itu tidak terjadi, kalau menurut saya yang pertama ya memang ketika ada kabel yang melintang seperti itu, kemudian misalkan ada pohon yang sudah mendekati kabel, nah itu lebih baik ditoping lah gitu kan. Kalau misalkan itu pohonnya bukan milik kita, milik Pemprov atau milik pemerintah setempat, coba lapor ke Dinas Pertamanan, paling nggak seperti itu. Nah, ditoping supaya apa? Supaya tidak bersentuhan dengan si kabel, supaya kabel tidak goyang. Nah, kemudian anak-anak nih yang suka main layangan kan, nyangkut di kabel, main tarik, ya itu juga bisa
bisa mengganggu walaupun kecil kemungkinan, tapi bisa terjadi seperti itu. Nah kemudian ke rumah nih, kalau kita ke rumah kita lihat penggunaan kabel gulung lebih baik dihindari. Colokan bertumpuk juga lebih baik dihindari. Ya jadi kalau kita kan sering lebih ngambil gampangnya aja deh, ngambil T gitu kan, colokan bertumpuk kemudian dicolok-colok gitu kan. Nah, itu juga dihindari. Kemudian terkait dengan kebersihan ruangan itu juga harus diperhatikan. Kemudian penggunaan peralatan-peralatan yang saya pikir yang kurang standar. Nah itu juga lebih baik ya kita cari harga yang lebih sedikit mahal nggak masalah, tapi dia sudah SNI. Jadi kalau misalkan kita mau pakai, wah ini kita perlu colokan banyak, ya bikin aja extension gitu kan, menggunakan kabel lah panjangnya 1 meter atau berapa, kemudian ada beberapa colokan, itu jauh lebih aman ketimbang harus memasakkan colokan yang bertumpuk itu atau T tadi. Seperti itu Mbak. Menarik juga ya Pak, buat apa namanya, Pak, masyarakat itu harus memperhatikan barang-barang kecil yang ada di sekitar rumahnya dan lingkungannya. Dan mau tanya nih Pak, kan tadi Bapak di awal menjelaskan kalau sumber kebakaran itu bisa berasal dari kompor gas ya Pak, dan gas LPG. Nah itu biasanya biar masyarakat ini bisa lebih berhati-hati gitu Pak, apa sih yang harus mereka perhatikan buat mereka ini bisa berjaga-jaga biar tidak terjadi kebakaran? Oke, ya jadi gini, kalau terkait dengan LPG sebenarnya bukan kompornya sih ya gitu. Kompornya kalau nggak ada gasnya nggak akan meledak lah gitu kan. Nah tapi yang lebih pasnya sebenarnya adalah kebocoran gas, ya gas LPG. Nah ini jadi satu apa ya namanya, satu perhatian juga nih buat kita. Pertama, LPG itu kan sejatinya memang dia memiliki berat jenis lebih berat daripada udara. Artinya ketika dia keluar dari ruangan, keluar dari tabung kemudian memenuhi ruangan, dia akan memenuhi di area bawah terlebih dahulu. Nah seperti itu yang terjadi. Nah ketika kita menggunakan LPG, perhatikan pada saat pemasangan regulator. Regulator. Nah regulator, pastikan bahwa ketika kita memasang regulator, kalau beli tabung atau menukar tabung gas, entah itu mau yang 3 kilo, mau yang berapa 12 kilo atau yang besar sekalipun, perhatikan seal yang berwarna merah. Yang di dalam itu kan, kalau dia sudah mulai kendor, ganti aja, di replace aja, ganti, kemudian ganti yang lebih baru, dan itu sebagai pengamannya. Jangan regulator kemudian dikasih kancing, dikasih sekrup, dikasih pengaman, itu nanti akan menyulitkan kalau terjadi sesuatu. Atau di bagian kepalanya di tabung gasnya tadi ditambahin karet, ya memang sih nggak akan menambah, nggak akan bocor gitu kan, tetapi justru malah merusak daripada regulator. Nah kemudian juga gunakanlah regulator yang standar, yang SNI lah gitu kan, gunakan standar yang regulator yang SNI. Kenapa? Karena ketika ada kebocoran di aliran daripada regulator sampai ke kompor tadi, itu akan secara otomatis dia akan menutup, sehingga aliran gasnya akan hilang. Nah itu. Nah kemudian ventilasi ruangan. Nah itu penting, ventilasi ruangan. Jadi ketika kita memasukkan sebuah tabung di dalam dapur gitu kan, pastikan bahwa ventilasi ruangannya itu ada. Nah ventilasinya di mana sih kalau LPG? Nah tadi ya saya sampaikan bahwa dia memiliki berat jenis lebih berat daripada udara, maka cenderung dia akan ke bawah. Makanya ventilasi yang baik untuk LPG adalah memberikan ventilasi di bagian bawah. Jadi di dekat dengan dasar justru malahan. Jadi ventilasi kan biasanya kalau rumah kita kan di atas nih. Iya betul. Nah ini posisi ventilasi untuk LPG lebih baik di bawah. Nah kemudian ketika pergi, nah pergi itu kita nggak menggunakan kompor yang cukup lama, cabut regulatornya. Cabut saja. Ya cabut regulatornya. Terus kemudian kalau penggunaan listrik, TV yang nggak dipakai cabut, itu apa namanya, colokan-colokannya, wifi atau internet gitu kan, cabut juga. Artinya yang tidak digunakan lebih baik tidak dalam kondisi yang standby gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita pulang rumah kita aman. Nah rumah kita aman itu sih paling nggak seperti itu. Nah kemudian seandainya pulang nih Mbak Nisrina, pulang ke kosan atau pulang ke rumah lah gitu ya, tercium bau gas, ya bau gas. Walaupun sejatinya LPG itu nggak berbau Mbak, tapi yang berbau itu adalah parfum daripada gas tersebut yang diberikan oleh pihak produsen, diberikan aroma gitu ya. Nah ketika tercium sesuatu seperti bau gas tadi, maka apa yang dilakukan ketika kita masuk rumah? Yang pertama, buka pintu, buka jendela. Supaya sirkulasi udaranya itu dapat, kemudian konsentrasi gasnya itu berkurang.
Yang kedua, listrik yang ada di rumah jangan dimatikan ataupun jangan dinyalakan. Oh, itu bisa memicu ya, Pak? Bisa memicu. Kenapa? Karena setiap kita melakukan pertukaran status dari on ke off atau dari off ke on, itu akan menimbulkan percikan. Sedangkan di situ sudah ada bahan yang siap mudah menyala. Ketika percik begitu, terjadi cetek, kemudian ada percikan, blep, akan terjadi sebuah ledakan. Nah, kemudian cabut regulatornya. Bawa keluar tabungnya, gasnya, biarkan dia tertiup oleh angin. Nah, walaupun dia bocor tertiup oleh angin, maka nanti konsentrasinya akan berkurang. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya tidak terjadi sebuah ledakan akibat adanya kebocoran gas. Gitu. Berarti yang harus diperhatikan oleh masyarakat yaitu selang dari LPG sendiri sama cara pemasangannya, Pak. Betul. Nah, ngomongin selang nih, Mbak. Selang LPG kan terkadang kita mulai dari masang, anggaplah kayak saya pengantin baru gitu kan, sampai pengantin lama gitu kan, sampai anak saya sudah besar misalkan gitu. Jarang masyarakat itu ganti, selama masih nggak ada bocor pasti nggak ganti kan gitu. Padahal selang itu bisa berpotensi menimbulkan kebocoran. Makanya kalau kita lihat selangnya ditekuk itu ada timbul retak dan lain sebagainya. Nah itu kalau perlu diganti. Biasanya itu kalau diganti harus berapa tahun sekali, Pak, untuk ini? Saya nggak bisa mengatakan harus berapa tahun sekali. Tergantung dari aktivitas masak. Semakin kita sering masak, kemudian ada cipratan kuah, cipratan minyak, maka di situ juga akan lebih menimbulkan jamur, kemudian bisa mengurangi umur daripada si selang tadi seperti itu. Balik lagi nih, Pak, tentang arus listrik kan biasanya kita tuh ada ya, Pak, di lingkungan RT tuh yang masih punya anak-anak kecil. Nah, namun orang tua mereka tuh kadang suka kurang mengawasi mereka gitu dalam bermain. Dan kadang mereka tuh suka memainkan saklar listrik itu. Apakah kalau misalkan anak kecil ini bermain saklar lampu atau saklar listriknya, itu apa bisa memicu ledakan kebakaran, Pak? Secara ini sih mungkin nggak secara langsung ya, tapi justru bahayanya kepada si anak. Ya. Anak itu bisa tersengat listrik, bisa mengalami cedera, ya kan, gara-gara dia memainkan itu. Nah sebenarnya sih kalau memainkan arus listriknya itu justru ya berbahaya buat si anak itu juga. Tapi nggak dia main cetak kemudian meledak, enggak ya. Nah yang mungkin sekarang perlu kita aware, perlu kita perhatikan kalau anak-anak bermain dengan peralatan yang menggunakan listrik. Contoh main PS. Nah itu kan menatap layar, kemudian itu kan cukup lama tuh biasanya tuh kalau anak-anak main PS tuh kan. Nah itu juga perlu diperhatikan jaringan listriknya seperti apa supaya aman. Jangan menggunakan yang tadi saya sampaikan kabel gulung, mendingan ekstensi yang tergelar supaya kalau terjadi panas bisa langsung lepas gitu panasnya. Berarti tidak langsung menimbulkan kebakaran ya, Pak, cuma tersengat listrik. Iya, bahaya buat anaknya sih sebenarnya. Makanya juga perlu aware nih para orang tua nih, Mbak Nisrina, kalau anak-anaknya yang lagi ibaratnya yang lagi pengen taunya cukup tinggi, penasarannya cukup tinggi, nah itu hati-hati. Makanya naruh kabel jangan sembarangan deh gitu. Pokoknya kalau bisa ada pengamannya dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu. Oke, baik, Pak. Gini, Pak, saya kan pernah ya, Pak, mendengar di media sosial itu katanya kalau orang main HP di dekat kompor itu apakah bisa, Pak, menyebabkan suatu kebakaran ya? Apakah itu fakta atau cuma hoax aja, Pak? Main HP dekat kompor bisa meledak gitu ya. Nah ini saya belum pernah dengar nih gitu ya. Tapi kalau main handphone di dekat dengan pom bensin seperti itu, nggak secara langsung meledak sih sebenarnya. Tapi lebih cenderung ketika kita memainkan handphone gitu ya, menggunakan handphone itu akan menimbulkan sebuah yang namanya listrik statis. Nah listrik statis itu kayak apa sih? Kayak petir deh gitu. Listrik statis itu kayak gitu. Jadi atau dulu waktu kita sekolah kan pernah juga suruh motong kertas kecil-kecil sama guru. Taruh di meja, kemudian kita sisiran atau menggosok menggunakan kain gitu kan, kemudian didekatkan, itu kan listrik statis. Nah, handphone itu aktivitas listriknya juga bisa menimbulkan listrik statis di tangan kita. Nah, apabila itu ketemu dengan sumber yang mudah menyala, kemudian terjadi grounding, terjadi loncatan listrik, nah di situ akan timbul benturan lah gitu ya, antara ion dengan ion, sehingga terjadi sebuah percikan yang memang kasat mata tapi menimbulkan penyalaan
seperti itu. Berarti info tersebut belum tentu benar ya Pak? Iya, karena kan memang di kompor sendiri kita lagi masak juga kan udah timbul api gitu kan, gitu. Seperti itu sih. Jadi nggak ya kurang tepat lah kalau informasi seperti itu main handphone dekat kompor kemudian nanti bisa meledak ya gitu. Nggak juga. Kan prinsipnya gini, sumber kebakaran atau sumber api itu minimal ada 3 komponen. Iya. Ya ada 3 komponen. Yang pertama adalah panas, yang kedua adalah oksigen lingkungan kita sekitar, kemudian yang ketiga adalah bahan bakar. Nah, kemampuan kita untuk menghindari terjadinya kebakaran kuncinya sih sebenarnya cuma satu, yaitu bagaimana kita mengendalikan unsur panasnya. Nah, kalau di dekat kompor kita lihat kompornya ada gas yang bocor apa enggak. Kalau ada gas yang bocor bisa jadi sih, nggak harus dekat kompor, jauh dari kompor pun itu bisa terjadi sebuah penyalaan kalau memang ada sumber panas yang di dekat tersebut. Seperti itu. Dan kadar di satu ruangannya cukup nih Mbak Nisrina nih. Jadi sekitar 10 sampai dengan 14% ya gitu ya, 10 sampai dengan 14%. Kalau ada kebocoran LPG di satu ruangan, itu ada percikan, maka ruangan tersebut bisa terjadi sebuah ledakan. Seperti itu. Jadi banyak sih syaratnya untuk ruangan itu bisa meledak gitu ya. Gitu. Ini Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kan biasanya orang-orang tuh, apalagi terutama di Jakarta ya Pak, kadang suka pulang kampung dan mereka tuh sudah mengecek keadaan rumahnya dan sesuai dengan standar keamanan lah. Nah tapi kadang-kadang juga ada gitu di berita kayak ditinggal pulang kampung, tahu-tahu rumahnya kebakaran. Ya. Nah itu tuh biasanya terjadi karena apa sih Pak kalau boleh tahu? Iya, jadi ya banyak sih faktornya ya, sekali lagi banyak sekali faktornya. Jadi terkadang kan gini, yang pertama mungkin kita sendiri udah merasa memiliki perilaku yang aman, perilaku yang tepat, tetapi mungkin tetangga kita yang abai terhadap hal itu. Jadi memang harus saling mengingatkan, saling menegur dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, umumnya karena apa sih gitu kan? Yang pertama yang tadi disebutkan, bisa karena listrik, bisa juga karena kebocoran gas. Makanya tadi yang saya sampaikan, ketika kita pergi lama gitu, listrik yang memang tidak digunakan lebih baik dimatikan atau dicabut gitu kan. Dicabut. Ada beberapa orang yang sengaja menitipkan barangnya itu ke mana nih? Pegadaian. Ya, saya nitip motor nih gitu kan. Bilang mau menggadaikan motor gitu kan. Padahal sejatinya nitip. Ya nitip, udah mau gade duit berapa, udah pulang aman kan gitu. Kalau ada kejadian di rumah aman lah gitu, nggak kemalingan, nggak ini gitu ya. Itu kemudian regulator cabut kalau memang tidak digunakan. Kalau istri saya sih agak cerewet nih biasanya nih. Ya ini kita mau pergi, cabut dulu regulator. Kadang tabung gasnya yang sudah kepake itu karena untuk menghindari kebocoran suka dituker. Sebelum pergi dia tuker dulu deh tabungnya gitu. Supaya kenapa? Khawatirnya ada kebocoran karena kebocoran itu bisa terjadi di di valve yang tabung tadi tuh. Ada sedikit aja karat yang mungkin nempel di situ mengganjel gitu kan itu bisa terjadi kebocoran. Makanya kadang suka udah tuker aja walaupun masih bisa dipakai gitu ya, belum habis itu seperti itu. Jadi bisa kita hindari kok hal-hal kayak gitu. Nah, kemudian kalau dulu kan selalu diingatkan kan, bahkan pemadam kebakaran DKI Jakarta juga sempat menyampaikan kalau pulang kampung, lapor sama Pak RT, ngobrol sama tetangga sebelah, nitip-nitip lah gitu kan. Budaya kita kan dulu gitu, ingat banget saya kalau ibu saya mau pulang kampung gitu. Ketika mau pulang, nitip nih sama tetangga nih. Bahkan kadang suka kuncinya dititipin gitu kan, supaya listriknya dimatiin. Kalau siang, kalau malam dinyalain, hal-hal kayak gitu. Jadi bisa untuk mengurangi resiko terjadinya sebuah penyalaan. Seperti itu, Mbak. Ya, Pak. Oh ya Pak, tadi kan kita udah cerita tentang sumber kebakaran yang ada di lingkungan perumahan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ada nggak sih Pak hal lain yang masyarakat tuh harus tahu gitu terkait penyebab kebakaran ini selain dari sumbernya, kayak misalkan bangunan rumahnya harus mereka perhatikan atau ada hal lain gitu yang mereka harus tahu? Iya. Jadi yang pertama nih kalau untuk di rumah ya. Pertama, jangan pernah meninggalkan dapur apabila lagi masak. Dalam arti sambil aktivitas yang lain. Ya mungkin ada yang lagi masak kemudian nonton drakor gitu kan. Sampai berderai-derai lah gitu kan. Pokoknya keasikan lah gitu kan, jadi lupa waktu. Tahu-tahu nanti masakannya
gosong gitu kan, sehingga pancinya terbakar. Kedua, kalau misalkan memiliki anak yang masih kecil gitu kan, kalau memang kita mau ajak anak kita tuh bermain kembang api gitu, dampingi. Karena kami pernah mendapatkan laporan juga di daerah Jakarta Selatan itu datang 8 unit pemadam kebakaran untuk memadamkan kasur. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya bermain kembang api di dalam kamar. Nah, kembang apinya jatuh seperti itu. Nah, kemudian juga kalau misalkan terjadi mau tambah daya atau meningkatkan kapasitas daripada listriknya, perhatikan jalur utamanya juga perlu diperhatikan. Beban daya tampung kabelnya atau beban kemampuan daya tahan kabelnya itu berapa watt gitu ya, berapa ampere, supaya itu tidak terjadi sebuah pemanasan sehingga bisa terjadi penyalaan. Kemudian yang penting juga pada saat meninggalkan rumah, ya pastikan kalau memang jangka waktu yang lama lebih baik dicabut tuh yang nempel-nempel, yang nyolok-nyolok tadi sama listrik sama gas, regulatornya dilepas supaya itu lebih aman. Itu sih Mbak. Kemudian apalagi ya kalau menyimpan barang-barang yang berbahaya gitu, misalkan kayak bensin, spiritus. Nah itu di tempat yang tempatnya atau wadahnya tidak mudah untuk pecah. Nah itu penting juga tuh. Kemudian diberi label, diberi tanda. Jangan sampai nanti misalkan nyimpan spiritus di botol air mineral gitu kan. Ada orang wah aus gitu kan, main minum aja wah keracunan kan gitu. Nah itu juga harus dikasih label supaya tidak diminum oleh orang lain, khususnya anak-anak. Seperti itu. Ternyata banyak juga yang harus diperhatikan oleh masyarakat selain dari sumber arus listrik dan tabung gasnya sendiri. Dan juga yang paling penting Mbak, masyarakat juga harus bisa berlatih untuk memadamkan kebakaran. Nah itu penting nih. Makanya coba deh hubungi pemadam kebakaran setempat. Misalkan nih ada kerja bakti nih, misalkan di warga gitu kan, oh ada kerja bakti, ada arisan gitu kan, undang aja pemadam kebakaran gitu kan, pemadam kebakaran setempat, pos-pos terdekat lah gitu kan. Untuk apa? Untuk diminta untuk melakukan penyuluhan tentang ke warganya nih, mungkin Pak RT-nya, Pak RW, Pak Lurah ini bisa punya peran penting nih. Supaya kenapa? Supaya masyarakatnya tahu bagaimana cara melakukan upaya pemadaman kebakaran. Jangan panik. Nah yang paling sederhana kan di rumah itu sebenarnya sudah tersedia alat pemadam kebakaran. Apa tuh namanya Mbak? Apar ya? Apar belum tentu punya. Tapi di rumah itu pasti ada yang namanya air. Ada yang namanya anduk, sarung, daster juga bisa sebagai alat pemadam kebakaran. Syaratnya harus dibasahi. Nah, itu caranya gimana? Nah, tentunya latihan. Nah, latihan-latihan ini penting atau perlu dilakukan supaya kenapa? Supaya masyarakat terbiasa gitu. Nah, yang tadi Mbak Nisrina sampaikan, apar. Kalau memang memungkinkan, belilah apar untuk disediakan di rumah. Minimal 2 deh, minimal dekat dengan dapur sama mungkin di garasi atau di tempat yang lainnya gitu. Supaya kenapa? Kalau terjadi penyalaan, langsung semprot dengan apar, cepat padamnya gitu kan, tanpa kita harus berdekatan dengan sumber api. Gitu. Kalau terkait dengan barang buat pemadamin kebakaran nih Pak, kan biasanya tuh masyarakat masih belum tahu ya apa aja sih misalkan barang-barang yang bisa dibuat memadami kebakaran. Mereka kan cuma taunya cuma kain. Nah, ada nggak sih Pak barang lain yang harus mereka tahu itu dan biasanya tuh beli di mana ya Pak? Oke, baik. Nah, jadi kayak tadi misalkan Mbak Nisrina sampaikan apar. Itu di toko online maupun toko alat pemadam kebakaran itu pasti ada. Ya, itu pasti jual atau di beberapa supermarket yang di bahan bangunan itu, supermarket bangunan gitu, itu juga jual, ada gitu ya. Nah, atau kalau yang sederhana kan contoh saya tadi saya sampaikan anduk gitu kan. Anduk udah pasti ada lah. Atau yang kita sebut dengan fire blanket. Nah, fire blanket ini bisa juga dibeli. Jadi kalau fire blanket dengan blanket atau dengan dengan anduk itu bedanya di mana? Kalau anduk harus kita basahi dulu, baru kita buat madamin. Tapi kalau fire blanket langsung kita ambil, langsung padamin, itu bisa. Jadi nggak perlu lagi dibasahkan. Nah itu jauh lebih efektif. Taruh aja di rumah satu itu juga sebagai sarana untuk dalam tanda kutip menyelamatkan diri kalau kita terjebak di kebakaran. Jadi tinggal kita selimutan aja, kemudian kita terobos api, nah itu bisa mengamankan. Tadi Pak, kan Bapak udah jelasin apa tentang barang-barang yang masyarakat itu harus punya di lingkungan.
di lingkungan RT-nya atau kan di rumahnya. Nah ini terkait dengan apa namanya, kadang masyarakat tuh kalau melihat api di dalam rumahnya gitu Pak, yang membesar itu kadang suka terlihat panik. Nah itu bagaimana sih Pak caranya biar masyarakat itu nggak panik gitu kalau melihat api? Iya, memang terkadang gini, kita itu panik itu karena kita belum paham. Panik itu karena kita belum tahu cara mengatasinya. Jadi untuk menghindari panik, yaitu caranya adalah dengan cara latihan. Jadi bagaimana kita mengurangi kepanikan, ya seringlah latihan. Makanya tadi peran daripada aparatur setempat, Pak RT, khususnya Pak RT deh yang ujung tombaknya itu tuh gitu kan, ujung tombaknya pelayanan warga kan di Pak RT tuh. Nah Pak RT harus rajin-rajin tuh sering-sering lah berkomunikasi dengan warga, syukur-syukur mengundang pemadam kebakaran. Nggak apa, ngundang saya juga gak ada masalah, gitu kan. Pak Maranto mampir ke RT saya nih misalkan gitu. Kasih tahu dong cara penggunaan karung basah madaminya seperti apa gitu, nggak ada masalah sih. Ya tinggal calling aja lah, insya Allah nanti kita akan bantu misalkan gitu. Jadi biasanya kan warga berkumpul hari Sabtu Minggu tuh. Nah suka ada biasanya arisan deh yang paling sering nih gitu kan. Daripada arisan nggak ada kegiatan gitu kan, ya udah sebelum dikocok tuh arisannya kita dengerin dulu, latihan dulu madamin kebakaran gitu. Jadi intinya latihan, karena kami pun sebenarnya kalau mendengar terjadi kebakaran juga panik, cuman paniknya kami sudah konstruktif, artinya harus ngapain, berbuat apa gitu kan. Intinya kalau terjadi kebakaran, kalau sampai pemadam kebakaran itu datang berarti kebakarannya besar. Nah, tapi kalau pemadam nggak datang tuh, ada kebakaran tapi wah nggak sampai manggil pemadam kebakaran, umumnya kebakarannya itu kecil, bisa diatasi oleh warga. Seperti itu. Berarti harus terus dilatih dulu ya Pak, biar masyarakat ini nggak terlalu panik. Nah nih Pak, kan biasanya kan ibu-ibu nih Pak suka banget masak ya. Dan kadang tuh masaknya itu dia apinya tuh masuk gitu Pak, di luar area kompor. Oh iya, betul. Nah itu biasanya cara penanganan itu kan mereka kadang pakai kain ataupun disiram dengan air gitu ya. Betul. Kira-kira cara itu tuh efektif nggak sih Pak buat madamin api atau malah membahayakan? Iya, ya memang betul. Ketika kita lihat ada masak begitu ya, kemudian ini beberapa restoran juga kan kadang diekspos nih cara masaknya gitu kan, seru banget gitu. Ketika masak sangseng gitu kan, kemudian api nyala gitu kan. Saya sih seneng aja ngeliatnya gitu ya. Tapi memang itu bagian daripada metode memasak gitu kan. Tapi kalau di rumah kan nggak jarang begitu kan, lagi masak kerupuk tahu-tahu apinya nyamber gitu kan, karena kelamaan memanasin minyaknya sehingga terlalu panas nyala seperti itu. Nah apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, ketika terjadi seperti itu jangan panik. Udah jangan panik dulu, udah ngeliat api berhenti dulu, tarik nafas. Jangan panik dulu deh. Kalau udah panik tuh udah hilang deh tuh gitu kan. Nah, jangan panik yang pertama. Yang kedua, matikan kompor. Jadi kompornya dimatikan, matikan kompornya, ceklek, selesai. Yang ketiga, yang langkah berikutnya adalah ambil kain, basahi, kemudian tutup secara perlahan. Nah, menutup itu juga memerlukan latihan. Ya kalau boleh saya dalam tanda kutip begini, gunakanlah anduknya ibu-ibu ketika madamin kebakaran, bukan anduknya bapak-bapak. Iya kan? Kenapa tuh gitu kan? Coba deh lihat deh. Anduknya ibu-ibu kan lebar-lebar kan? Iya kan, lebar-lebar. Tapi kalau anduknya bapak-bapak kecil-kecil aja lah gitu kan. Biasanya kan kalau ibu-ibu kan andukannya agak lebih banyak gitu ya. Jadi saran saya, kenapa kok mesti menggunakan anduk yang lebar? Karena selain juga untuk memadamkan kebakaran, yang penting juga adalah untuk sebagai sarana perlindungan kita. Jadi APD-nya kita tuh pada saat melakukan upaya pemadaman menggunakan handuk, ya handuk itu sendiri sebagai alat pelindung dirinya. Nah kemudian setelah padam, biarkan aja, nggak usah penasaran, diintip lah apalah gitu, nggak usah, udah diemin aja, udah keluar, kemudian ya lapor sama tetangga tadi rumah kita kebakaran misalkan gitu, nggak masalah juga gitu kan. Yang penting sudah padam. Jangan pernah disiram dengan air. Kenapa tuh? Nah, kenapa tuh? Yang pertama, kalau memang itu disebabkan karena minyak yang terbakar, maka ketika kita siram dengan air, yang terjadi berat jenis antara minyak dengan air, ringanan yang mana? Minyak kan? Nah, pasti minyak posisinya ada di atas. Ketika kita siram dengan air, maka minyak akan mengambang, ya mengapung di atas air.
kemudian ketika mengapung dia nyala, kemudian airnya sampai luber atau berantakan kemana-mana, maka apinya akan membesar. Gitu. Yang kedua, apabila pancinya sampai terbakar, juga jangan disiram dengan air justru. Kalau disiram dengan air, maka air tersebut biasanya akan langsung menguap. Nah, justru ketika menguap tadi, maka dia juga akan terbakar. Karena kan air itu secara rumus kimia kan H2O ya. Kemudian kalau dia terurai atau menguap akan berubah menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, sedangkan hidrogen itu adalah bahan bakar, oksigen juga merupakan bagian dari komponen pembentuk api. Udah, jadilah nyala seperti itu. Nah, itu makanya kalau sampai pancinya terbakar, itu suhunya udah sangat cukup tinggi. Lebih dari 100 derajat Celcius. Sedangkan air menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Gitu. Berarti kalau menggunakan kain atau menggunakan karung yang dibasahi itu masih efektif. Efektif. Syukur-syukur punya apar. Ya, tapi kalau misalkan pakai airnya langsung itu malah membahayakan ya Pak? Malah membahayakan. Gitu. Ya Pak, terkait pemadaman api nih Pak. Ada nggak sih Pak cara lain buat memadami api itu selain pakai air gitu? Tadi Bapak udah sebutin pakai handuk bisa. Nah, selain itu ada cara lain nggak Pak yang masyarakat harus tahu? Iya. Jadi memadamkan kebakaran itu memang ada metodenya macam-macam. Kalau kita ngelihat dari teori api, segitiga api itu pemadamannya menghilangkan salah satu unsur. Contoh, unsur panas yang kita hilangkan, maka disiram dengan air. Unsur yang kedua oksigen. Itu dengan cara apa? Diselimuti. Tadi dengan handuk basah atau karung basah gitu ya. Kemudian metode yang ketiga menghilangkan bahan bakar. Nah, menghilangkan bahan bakar itu starvasi itu namanya. Nah, starvasi itu memisahkan bahan yang belum terbakar, dipisahkan supaya tidak terbakar. Nah, contoh lain gini, kalau kita ada sederet rumah gitu ya, ada deretan rumah, ini kan rumah nih berderet gitu kan. Kemudian di salah satu rumah terbakar, rumah di sebelahnya itu dirubuhkan supaya api tidak merambat. Itu adalah bagian daripada metode pemadaman. Nah, untuk yang pendinginan nih, contoh lain, itu bisa juga menggunakan pasir. Pasir bisa, lumpur, daun-daun yang basah, itu bisa untuk melakukan pemadaman. Kalau rekan-rekan kita yang ada di kebakaran hutan, ya mereka selain menggunakan air, kalau airnya nggak ada ya menggunakan ranting-ranting yang basah, diteprek-teprek seperti itu juga bagian dari metode pemadaman. Atau misalkan di savana atau padang rumput gitu ya, kemudian mulai terbakar, rumputnya ditebang atau dibakar terlebih dahulu, ngikutin arahnya dia supaya tidak terjadi perambatan. Itu banyak sekali metodenya. Ya banyak, tapi paling tidak ada 3 itu, dari cooling atau pendinginan, kemudian starvasi atau melakukan yang namanya tadi apa? Pendinginan, starvasi, kemudian satu lagi adalah smothering, menyelimuti, ya menyelimuti. Nah, satu lagi nih yang juga mungkin bisa digunakan yaitu merusak rantai reaksi kimia. Yaitu dengan nyemprot menggunakan apar dengan media jenis CO2 misalkan seperti itu, atau jenis yang clean agent ataupun yang lainnya seperti itu. Oh, ternyata banyak juga ya Pak buat madamin api itu selain pakai air. Gitu. Betul. Jadi nggak harus selalu air, Mbak. Betul. Gitu. Oke. Kalau misalkan nih Pak, apes-apes gitu ya, ada di lingkungan RT kita tuh yang kena kebakaran gitu. Salah satunya teman terdekat kita. Nah, nanti teman terdekat kita tuh kalau misalkan terjebak kebakaran tuh hal apa sih Pak yang harus dia lakukan gitu buat bisa keluar dari rumah itu? Oke, ya. Yang pertama kalau kita di rumah sendiri tentunya biasanya sudah hafal seluk-beluk rumah. Ya mau kemana kita, mau ini pasti udah tahu. Nah, cuman yang mungkin yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana supaya kita tidak terjebak asap. Nah, caranya gimana? Yaitu ketika kita keluar rumah atau keluar area yang terjebak yang berbahaya tadi, kita merayap atau merangkak. Nah, sambil merayap atau merangkak tadi, boleh misalkan menutup bagian mulut dan hidung dengan kain basah supaya tidak menghirup udara yang beracun, gitu. Karena akibat gas tadi. Kalau sampai terjebak banget gitu kan, terus nggak bisa keluar, yang tempat yang terbakar yang mana nih? Misalkan di kamar satunya tidak terbakar, kita nggak bisa keluar tangga misalkan gitu. Tutup yang area yang terbakar, tutup juga pintu yang ini, kita ada di kamar yang yang tidak terbakar. Kemudian ditutup tuh bawah pintu ditutup menggunakan kain basah supaya asap tidak keluar.
Oke. Nah, kemudian pastikan memiliki nomor telepon pemadam kebakaran terdekat atau nomor telepon pemadam setempat. Itu penting tuh. Kenapa? Karena kalau dalam kondisi panik itu siapa yang mau dihubungin gitu kan. Saya yakin nih kita belum tahu nih nomor telepon pemadam kebakaran berapa nih. Nyari di Google dulu misalkan gitu kan. Searching dulu. Aduh, nanti mungkin nggak nyambung nih, beda-beda nih gitu. Apalagi yang kabupatennya cukup luas, kemudian areanya jauh gitu kan dari pos pemadam kebakaran gitu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi perlu tahu nomor telepon pemadam kebakaran setempat. Oke. Ini Pak untuk pertanyaan terakhir ya Pak terkait penanganan. Ada nggak sih Pak tips and tricks buat masyarakat tuh biar dia tuh bisa lebih mengetahui tekanan gas dan listrik yang ada di rumahnya itu? Supaya aman gitu ya? Oke, baik. Jadi gini, buat masyarakat supaya rumahnya aman. Yang pertama, pastikan penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan standar. Jadi mungkin jangan dalam tanda kutip suka mencuri listrik atau nyuntik listrik lah gitu ya. Jadi listriknya jadi bukan yang standar. Apabila tambah daya, perhatikan kabel utamanya seperti apa, harus mampu menahan itu. Kemudian jangan gunakan steker bertumpuk, gunakanlah extension yang aman, jangan menggunakan kabel gulung. Kalau bepergian, cabut-cabut listriknya yang tidak digunakan. Kemudian juga hindari anak-anak untuk bermain listrik yang terlalu berbahaya. Nah, terkait dengan gas, pastikan bahwa ketika kita memasang gas tidak ada kebocoran gas. Ya, bisa dilihat dari sealnya ataupun dari tabungnya. Kalau sampai terjadi kebocoran, segera keluarkan tabungnya, ganti. Tabung jangan dibiarkan di dalam rumah. Apalagi mungkin ada tips nanti dimasukkan ke dalam kamar mandi. Hati-hati. Kamar mandi juga tadi nanti malah jadi penampungan gas. Karena kamar mandi sendiri floor drainnya itu terkadang ada yang memang menggunakan sistem penutupnya menggunakan air sehingga dia tidak mengalir kalau nggak ada tekanan air. Seperti itu. Kemudian kalau pergi-pergi regulatornya cabut. Jangan dipasang terus-menerus gitu ya supaya lebih aman. Kemudian portal menuju lokasi diperhatikan. Jangan sampai nanti amit-amit kalau sampai terjadi kebakaran, pemadam kebakaran nggak bisa masuk karena terhalang oleh portal. Ya walaupun pemadam kebakaran kalau misalkan terhalang seperti itu bisa dipotong portalnya. Ya cuman kan itu akan menghambat, memotong itu akan menghambat proses terjadinya pemadaman seperti itu. Karena sejatinya mulai dari api kecil sampai dengan satu tempat itu terbakar membutuhkan waktu hanya kurang dari 10 menit. Jadi cukup cepat, Mbak. Ternyata banyak juga ya Pak yang harus masyarakat tuh tahu dan perhatikan gitu. Tadi dari mulai sumber kebakarannya, terus jadi ada penanganan kebakarannya itu seperti apa kalau misalkan di dalam rumah dan lain-lain. Mungkin segitu dulu aja ya Pak tentang podcast kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak udah menyempatkan waktunya untuk podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton telah menonton video kita sampai selesai. Dan saya Nisna Salsabila izin mengundurkan diri. Sampai jumpa.